kita bahas apa sekarang? Kita bahas belakangan ini gue lagi seneng bahas ini ya, posting yang tentang Scorpio gitu kan. Ya emang gue Scorpio Oktober. Kalau gue pribadi gue sih ngerasanya gue nggak matre ya gitu. Gue soalnya nggak pernah minta dibeliin gue terima gitu kan, dikasih gue terima kayak gitu. Ke suami aja gue bingung, dulu tuh ke mantan suami aja gue bingung mau minta duit tuh nggak enak gitu, minta duit tuh karena gue itu dari kecil, dari gue umur 5 tahun itu gue udah biasa nyari duit. Jadinya gue emang nggak terbiasa tergantung sama orang. Gue nggak terbiasa, gue buat nyari uang jajan gue sendiri aja. Gue nyari duit sendiri. Pokoknya gue lihat apa nih yang bisa gue jadiin uang, gue jadiin uang. Contohnya gue lihat ada koran bekas, dulu kan masih zaman koran ya waktu gue kecil. Koran bekas numpuk di dapur, di gudang. Gue tanya ibu gue, "Mi, itu mau diapain, mau dikemanain?" Nggak tahu, bingung gue. "Boleh nggak Janet jual?" "Ya Gi, sana jual, ntar uangnya buat lu." Ya udah gue jual gitu kan. Gue lihat apa lagi yang bisa menghasilkan gitu kan. Jadi emang gue lihat kaset sanggar cerita, buku-buku cerita banyak. Teman-teman gue kalau datang ke rumah cuman numpang baca buku, baca novel, dengerin sanggar cerita, terus tar numpang makan di rumah. Kan ibu gue juga, kan gue bukan orang ada gitu kan, kasihan ibu gue. Udah, jadinya akhirnya gue manfaatin tuh. Ya udah, lu pada boleh main ke rumah gue, baca, dengerin sanggar cerita. Kalau baca di rumah bayar sekian, kalau dibawa pulang bayar sekian gitu kan. Minjemnya 2 hari, nggak, kalau nggak 2 hari harus udah selesai, pokoknya beres nggak beres harus selesai, gue bilang gitu kan. Jadi gue duitnya apa, gue kasih ke ibu gue, soalnya kan itu rumah ibu gue gitu loh. Koran juga gue jualin, kadang-kadang gue nanya ke warung gitu kan, momen itu si mami ada utang nggak di warung di sini gitu, ada utang nggak? Oh ada, berapa? Sekian. Oh, kayak waktu itu kan dulu ada 10.000, ada 5.000. Itu dapat jual korannya misal 2.000, 1.500, dapat 3.000. Ya udah buat bayarin itu aja, kurangin utangnya si mami. Udah gue kayak begitu. Emang gue nggak bilang sama ibu gue kalau dikurangin utangnya, tapi kan si Cemumun pasti bilang ke ibu gue udah dibayar sekian gitu kan sama si Janet. Ya cuman ibu gue nggak pernah bilang terima kasih ke gue sampai hari ini pun, nggak pernah gitu ya. Makanya tadi gue bilang gue itu hobinya aneh, nggak beda dari orang lain. Orang lain tuh hobinya jalan-jalan, makan enak apa gimana. Kalau gue hobinya nyari duit gitu loh. Gue kayak kerja di sini aja gue bingung. Gue tuh pengen banget nyari duit sampingan, sumpah. Gue lihat gitu ya pada jualan-jualan online gitu ya. Cuman gue mikirnya tuh ntar kalau gue jualan online, gue lagi sial, gue kena ketangkep, udah kena dendanya gede, gue kena dideportasi. Waduh, nggak deh, gue kan mau kerja yang lama gitu kan, gue mikirnya gue mau nyari aman aja. Ya gue minta tolong anak gue di Indo, ya anak gue pada kerja semua, nggak ada yang bisa. Jadinya gimana caranya, kata gue tuh, aduh gimana ini muterin duit. Kemarin gue ngajak kerja sama temen gue, dia lempar ke adiknya, nggak taunya dimakan duitnya gue sama adiknya, sampai sekarang kagak digantiin gitu kan. Ya lumayan lah gitu kan, puluhan juta, lumayan lah gitu. Modalnya sih 10, modalnya mas 10, cuman kan sama bunga sama segala macem hasil keuntungan ya berapa puluh lagi gitu loh, semuanya kagak ada. Ya udah, kata gue tuh, modalnya aja kagak dibalikin sampai sekarang. Enggak lah, ntar rezeki gue juga lebih kali dari segitu, insya Allah lah. Gue udah nggak nagih-nagih lagi, udah males, karena percuma nagih-nagih duit ke orang-orang kayak begitu. Udah, makanya gimana ini, kata gue tuh,
Ya ujung-ujungnya sih anak gua mau sih yang gede bantuin ya, akhirnya beli saham. Gue yang nentuin, kak beli ini sekian lot gitu kan, bulan ini beli ini sekian lot gitu aja. Nggak banyak sih modalnya, nggak gede-gede. Gue modalnya sejutaan aja modal tiap bulannya, ya cuman buat apa, buat ini aja sih, iseng-iseng aja, muter-muter aja berhadiah gitu kan, iseng-iseng berhadiah lah gitu. Lebihnya mah ya sekarang kan baru bisa nabung, utang bank baru beres. Gua tuh anak juga ya istilahnya mereka dua udah kerja, jadi gua rada bisa napas gitu kan. Kemarin kan aduh, 5 tahun ini gua kerja di Taiwan bener-bener gak ada hasil sama sekali. Nggak punya motor bekas aja, nggak punya. Makanya gue kadang-kadang suka ngiri sama teman-teman di sini tuh. Mereka 3 tahun udah bisa ini, udah bisa itu. Ngeliat teman-teman yang di Hong Kong 2 tahun gitu kan, 2 tahun udah bisa ngerenovasi rumah, udah bisa bangun rumah gitu ya. Tanah kan mereka tanah dari orang tuanya apa gimana gitu ya, tapi setidak-tidaknya udah mulai bisa dikit-dikit ngebangun, nyicil rumah gitu kan. Gua kapan, seumur hidup gua aja gua beli emas aja baru sekarang, gua baru bisa kerja di sini, gua baru bisa beli emas. Mana ada gua selama ini bisa beli emas, nggak ada gua selama ini. Motor aja dijual lagi gitu kan. Hidup gua itu dari 2008 sampai ya 2019 itu ya, sejak gua kerja 2019 ke sini tuh ya baru membaik lah ekonomi gua. Bayangin 10-11 tahun gua terpuruk banget kerja cuma jadi tukang pijit. Dipanggil ya, kalau ada panggilan ya gua berangkat, kalau nggak ada yang manggil ya gimana gitu aja, nggak tentu kayak gitu hidupnya. Ya susah banget gua tuh. Jangan dipikir kalian tuh ya tampang gua tampang orang kaya kalau orang bilang gitu ya, nggak kayak tampang orang susah. Orang tuh nggak ada yang percaya kalau gua bilang nggak punya duit tuh, tapi pada kenyataannya ya emang gua nggak punya uang waktu itu ya. Benar-benar cuma punya 500. Pernah gue cuma punya uang 500, gue sampai gini, ya Allah cuman ada 500 ini, besok gimana makan, jangankan besok, ntar aja gimana makan, besok anak sekolah gimana, ya Allah. Tapi masa sih dikasih anak nggak dicukupin buat makan aja mah sama Allah. Udah gue simpen, gue taruh duitnya. Nggak lama itu yang minta dipijit 3 orang, biasanya ngasih 50.000 ngasih 75, ada yang ngasih 100, nggak biasa-biasanya. Ya itulah, kalau kita percaya Allah gitu ya, Allah pasti cukupin, pasti gitu aja sih. Makanya gue emang nggak pakai kerudung, nggak pakai apa, tapi ya gue tuh sangat-sangat percaya gitu loh, kalau Allah tuh benar-benar akan nyukupin gue, bakalan ngejagain gue, bakalan ngelindungin gue percaya banget di situ. Jadi namanya iman itu bukan dilihat dari kerudungnya, bukan dari rajin keluar masuk ibadahnya, enggak, keluar masuk ke masjid atau tempat ibadah lain, enggak, bukan dari situ. Enggak ada yang bisa ngukur iman seseorang, enggak kelihatan. Iman tuh enggak kelihatan, beneran enggak kelihatan. Yang tahu itu cuman Tuhan kita aja. Nah, duit sampingan gimana lagi ini, susah. Hobinya cari duit, gatel. Nah, duit kemana lagi ya, masa mesti ngepet di sini, mana bisa ngepet.